Ghazali punya kriteria sendiri. Besok kalau nyari istri apa nyari suami, yang pertama perhatikan akhlaknya. Kalau di hadis itu kan agamanya. Cuma katanya Ghazali jangan salah, yang dimaksud agama situ bukan yang rajin tahajud atau yang tiap hari puasa, tapi terutama dari agamanya lihatlah akhlaknya. Karena kadang-kadang ibadah formalnya bagus, akhlaknya jelek, perilaku sehari-harinya rusak, menyusahkan orang lain. Saiful Jamil itu puasa Senin Kemis, sholat tahajud. Jadi habis sholat tahajud, asistennya mau dibangunin sholat subuh, kok yo cuma pakai celana pendek. Kejadian lah itu. Jadi akhlaknya tidak beres, meskipun ibadah formalnya beres. Maka pertama-tama lihatlah akhlaknya. Syukur-syukur akhlaknya nyambung sama ibadah formalnya. Ngajari orang untuk sholat itu lebih mudah daripada ngajari orang untuk jujur, untuk sabar, untuk tekun. Jadi katanya Ghazali yang pertama akhlaknya. Begitu akhlaknya rusak, maka agama juga akan cepat sekali rusaknya. Jadi pertama-tama pilihlah agama. Cuma dari agama itu pilihlah yang pertama, ceklah akhlaknya. Jadi kalau besok kamu nelisik orang yang mau jadi istrimu apa jadi suamimu, ya biasanya kalau orang kampung sholat ndak, puasa ndak, ya bagus-bagus saja. Cuma selain itu tanyakanlah akhlaknya, perilakunya pada orang tua, pada tetangganya, pada teman-temannya, kesan mereka dan seterusnya. Jadi yang pertama akhlaknya, yang kedua kebiasaannya tiap hari apa. Itu menentukan loh. Kalau nggak cocok sama kebiasaanmu tiap hari, itu bisa jadi masalah. Kalau malam Pak, saya sukanya tidur habis isya sampai subuh. Jangan nyari istri atau suami yang kalau malam nggak pernah tidur, tahajud terus misalnya bisa sampai itu, alamat itu wis mesti rame, ya kan? Yo kecuali kamu bisa ngajari suamimu, istrimu, yo mas tahajud, yo tahajud. Cuma yo karena sudah punya istri, yo sujudnya agak lama kalau tahajud. Harus bisa ngajari, tabiat, harus menyesuaikan. Yang ketiga, kecantikan. Paling tidak menurutmu ya, ya kan? Cantik, tidak cakep, itu kan sifatnya agak subjektif. Maka begitu kamu ngelamar seseorang, kesanmu harus ada bahwa dia cantik, bahwa dia cakep, entah dilihat dari bagian mananya. Pokoknya harus ada itunya. Kalau enggak ya kamu tersiksa sampai mati. Kawin enggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Sabot itu wes. Jadi paling enggak harus ada kerenteknya bahwa wah, meskipun orang lain dulu kok mau kayak gitu, ora apa-apa, yang penting kamu sendiri merasa bahwa dia ada unsur cakepnya. Entah dilihat dari belakang apa dari atas. Terus yang keempat, sama Ghazali dibahas juga tuntutan mahar. Mahar itu katanya Ghazali jangan mau terlalu mahal, mesti di belakang jadi masalah, atau terlalu murah juga akan jadi masalah. Sekarang kan murah, kamu bondo 20.000 beli Quran sama sajadah, atau nunggu dikasih sajadah temenmu yang habis umroh kan sah sudah. Ya kan itu terlalu murah. Oke, dulu saya punya temen itu masih kuliah sudah nikah, maharnya seperangkat alat sholat. Cuma karena sebelum ijab itu diajak ngobrol sama KUA-nya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di IAIN itu. Waktu ijab kabul dia salah, harusnya seperangkat alat sholat, keliru, seperangkat alat sekolah. Dibayar tunai. Enak kalau seperangkat alat sekolah kan, pensil, pulpen itu. Oke. Ya dan yang terakhir, boleh juga memperhatikan keturunan. Oke. Kuncinya bahagia kayak tadi ya, membereskan nafsu sama amarah. Hasilnya nafsu sama amarah itu akhlak yang mulia.
Untuk akhlak mulia, katanya Ghazali, jalannya ada 3. Bisa dipaksa, bisa dibiasakan, bisa dengan cara tafakkur. Ada orang yang mikir tidak bisa, dilatih nggak bisa, atau tidak mau, maka harus dipaksa. Jujur itu kalau memang susah sekali ngelatih orang jujur, dipaksa. Mungkin dibikin undang-undang, dibikin hukum, barang siapa nggak jujur dihukum. Itu paksaan. Karena manusia itu mudah ketipu. Maka untuk bisa bahagia, taklukkan dirimu, dan hasilnya menaklukkan diri, itu akhlak mulia. Untuk membentuk akhlak mulia, paksalah. Atau seandainya unsur paksanya kurang kuat, biasakan. Pak, saya biasanya bohong ya Pak, ya pelan-pelan, jujur dikit-dikit. Pak, saya sholat malam itu berat ya Pak, yo habis isya, pelan-pelan, nanti lama-lama terbiasa. Biasakan aja. Karena manusia itu tidak ada sesuatu yang ringan apa berat kecuali dia sudah dibiasakan. Kalau dibiasakan, yang berat bisa jadi ringan. Kalau nggak terbiasa, ringan pun jadi berat luar biasa. Sholat duha misalnya, itu kan ringan. Pagi kamu nganggur, tidak ada apa-apa. Tapi kalau nggak dibiasakan juga rasanya sangat berat. Jadi biasakan. Dan yang terakhir, untuk lebih memudahkan pembiasaan, akalmu harus setuju. Untuk akalmu setuju, tafakkur, mikir. Dan untuk belajar mikir yang benar, kamu harus ngerti filsafat. Ya, makanya kamu ada ngaji filsafat. Terus orang yang akhlaknya jelek, di kimia itu ada 4 jenis. Perangilah 4 jenis akhlak jelek ini. Yang pertama, orang bodoh. Yang kedua, sudah bodoh sesat. Yang ketiga, sudah bodoh sesat fasik lagi. Yang keempat, sudah bodoh sesat fasik jelek. Iya, numpuk-numpuk itu. Perangilah. Ya, yang lebih nomor 1, orang bodoh itu gampang diatasi. Bodoh tapi sesat, jalannya salah, ya gampang diingatkan dari kesesatannya. Lebih susah nomor 3, sudah bodoh, sesat, fasik. Fasik itu berarti memang dia niat melakukan kejelekan. Nah, itu lebih susah diingatkan. Atau jelas ingin melakukan kejelekan dan dia sendiri memang jelek aslinya. Wah, itu lebih susah lagi. Jadi perangi 4 hal ini. Jadi lawannya akhlakul karimah itu akhlakul madhumah. Akhlak madhumah itu 4 karakternya ini. Dan ini trouble-nya, katanya Ghazali. Setelah ini takluk, orang bisa masuk karena akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu kuncinya adalah menaklukkan diri sendiri. Kuncinya menaklukkan diri sendiri, kenali diri. Ya, kayak tadi, kenali Allah, kenali duniamu, maka akhiratmu akan bahagia.